Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Jadi konsumen adalah fokus dari pemasaran, maka kita wajib mengetahui seperti apa perilaku mereka sehingga kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk bisa memasarkan produk ke konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Nah, dalam pengertiannya, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi sebagai konsumen itu memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi konsumen itu tidak mesti individu ya, bisa juga kelompok, bisa juga organisasi di sini perusahaan ya. Perusahaan. Jadi kalau dalam B2B atau business to business, maka konsumennya adalah perusahaan. Jadi perilaku konsumen adalah tentang studi bagaimana konsumen ini memilih, membeli dan menggunakan barang atau jasanya. Jadi kita sebagai seorang marketer itu harus memahami pelanggan kita. Jadi pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Memahami pelanggan dilakukan dengan cara memperoleh pandangan 360 derajat. Artinya pandangan secara keseluruhan dari semua aspek, dari semua sisi ya. Tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Jadi kita harus tahu betul siapa, apa, dan bagaimana pelanggan kita dari semua sisi. Supaya kita bisa mengetahui ya karakteristik dari pelanggan itu. Nah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan produk yang tepat dipasarkan kepada pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi, memang harus tepat sasaran gitu. Produk yang dipasarkan itu harus dipasarkan kepada konsumen yang tepat. Dengan cara yang tepat juga. Jadi, supaya benar-benar itu bisa memuaskan kebutuhan mereka, maka memang harus di-create produknya itu sesuai dengan kebutuhan yang tepat untuk mereka dan dipasarkan juga dengan cara yang tepat juga. Model perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh environment ya atau lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan ini sangat penting. Di sini ada marketing stimuli atau stimulus ya, stimulus pemasaran seperti produk, price, place, promotion, 4P itu. Lalu ada pengaruh lingkungan yang di luar pemasaran, yaitu ada ekonomi, ada teknologi, ada sosial, ada budaya. Nah, lingkungan ini mempengaruhi pemikiran dari seorang pembeli ya, atau disebut buyer black box ya, kayak ini ya, di dalam pikirannya akan terpengaruh dan ini akan tergantung dari karakteristik dari buyer itu sendiri ya. Si pembeli ini punya karakter atau kepribadian seperti apa, lalu bagaimana proses dia mengambil keputusan. Lalu nanti dari sini akan menghasilkan respon dari si pembeli. Seperti apa attitude dan preferensi dan perilaku dari si buyer ini, cara pembeliannya seperti apa, lalu ada purchasing behavior-nya, perilaku pembeliannya seperti apa, what the buyer buy, apa yang dibeli oleh pembeli, kapan, di mana, dan seberapa banyak. Nah, ini perilaku pembeliannya. Ini harus diketahui juga. Lalu ada brand engagement and relationship. Bagaimana hubungan dia dengan merek. Apakah si pembeli ini orang yang fanatik dengan merek, dia hanya membeli merek tertentu, atau dia bisa membeli merek apa saja. Artinya dia tidak punya keterikatan dengan sesuatu merek. Oke, kita lanjut berikutnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama adalah budaya. Lalu ada sosial, ada personal atau kepribadian, dan terakhir adalah psikologi. Nanti kita akan bahas satu persatu faktor-faktor ini. Karena disinilah
konsumen akan terbentuk ya perilakunya, yaitu dari faktor yang mempengaruhinya. Kita mulai dari faktor budaya. Budaya atau culture adalah himpunan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Ada juga di bawahnya culture itu adalah subculture atau cabang kebudayaan, yaitu sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Jadi kalau budaya itu lebih luas ya, lebih luas, dan di bawahnya itu ada subculture. Saya ambil contoh ya, misalnya orang Jawa ya budayanya Jawa gitu, budaya Jawa. Perilakunya perilaku orang Jawa. Tapi orang Jawa itu tidak semuanya sama. Karena di Jawa itu ada subculture, ada cabangnya. Misalnya ya, orang Jawa yang ngapak gitu ya. Orang Tegal, orang Banyumas misalnya yang ngapak, itu tentu tidak sama dengan orang Jawa Solo misalnya. Orang Jawa dari Jogja. Itu perilakunya beda, walaupun sama-sama Jawa. Bahasanya mungkin mereka bisa saling mengerti, walaupun bahasanya berbeda juga ya. Ngapak lebih ceplas-ceplos, lebih kelihatan mungkin agak kasar tanda kutip gitu ya. Sementara budaya Jawa Solo, Jawa Jogja itu lebih halus, lebih lembut. Sama-sama Jawa tapi punya ciri khas masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan subculture. Jadi dia punya budaya Jawa tapi ada cabangnya ya. Cabangnya itu subculture-nya. Nah, itu ada perbedaannya. Mungkin Jawa Jogja Solo itu lebih halus dibandingkan Jawa Ngapak, atau dibandingkan lagi dengan Surabaya Madura gitu. Nah, ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap perilaku dari konsumen itu sendiri. Nah, selain budaya, itu ada faktor yang lain, yaitu faktor sosial. Seperti kelompok konsumen, jaringan sosial, keluarga, serta peran dan status sosial. Nah, ini status sosial ini penting nih. Jadi, misalnya orang kaya gitu ya, itu tentu beda dengan orang menengah, kelas menengah atau kelas bawah gitu ya. Dia punya status sosial yang tinggi, maka perilakunya juga mungkin akan berbeda dengan status kelas menengah dan kelas di bawahnya. Nah, di sosial ini ada membership group, yaitu kelompok yang memiliki pengaruh langsung di mana seseorang menjadi bagian dari kelompoknya gitu ya. Jadi dia bagian dari kelompok itu. Ada juga kelompok referensi, yaitu berfungsi sebagai titik perbandingan atau referensi langsung ya. Interaksi tatap muka atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Jadi kelompok referensi memaparkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri orang tersebut, dan menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek orang tersebut. Jadi misalnya ya, seorang anak kuliah yang baru lulus dan dia masuk ke dunia kerja, maka dia mempunyai kelompok referensi baru, yaitu kelompok referensi orang kerja. Dulu ketika dia kuliah, maka dia akan menyesuaikan diri penampilannya, perilakunya, cara berpakaiannya itu dengan anak kuliahan. Tapi ketika dia sudah bekerja, dia akan punya referensi baru, yaitu referensi orang kerja, yang mungkin tidak sama dengan orang kuliahan. Dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, penampilannya ya, rambutnya, perhiasannya dan segala macam yang dia pakai mungkin akan berbeda. Karena orang kerja itu mungkin tidak sama dengan orang kuliah. Nah, di sini para pemasar produk itu tunduk pada pengaruh kelompok yang kuat, harus mencari cara untuk menjangkau opinion leaders ya, atau pemimpin opini di antara kelompok referensi yang tadi ya. Nah, kalau zaman sekarang atau zaman di era medsos ini, opinion leader itu influencer ya. Salah satunya adalah influencer. Jadi
eh, para pemasar itu harus bisa mempengaruhi influencer untuk memasarkan produknya. Influencer ini bisa siapa saja ya, bisa selebriti, artis, olahragawan, terus orang-orang berpengaruh ya di media sosial maupun di dalam kehidupan masyarakat. Nah itu pemasar bisa mempengaruhi, bisa menjangkau mereka, opinion leader untuk bisa mempengaruhi pasarnya, target marketnya. Nah, di faktor sosial yang lain itu adalah ada kelas sosial ya, pembagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Nah, ini kelas sosial tadi ya, ada kelas sosial kelas tinggi, ya kelas atas gitu ya, masyarakat orang-orang kaya gitu. Ya, tentu mereka biasanya cenderung untuk memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Begitu juga dengan kelas menengah dan kelas bawah. Lalu berikutnya ada pengaruh word of mouth ya. Dari pengaruh dari mulut ke mulut ya. Nah, ini juga memiliki dampak yang kuat pada perilaku pembelian konsumen. Kata-kata dan rekomendasi dari teman, dari keluarga, dari rekan kerja itu akan sangat berpengaruh terhadap referensi dari seseorang gitu ya. Jadi biasanya kita lebih mendengar apa kata orang lain gitu ya. Kata orang lain di sekitar kita yang kita percaya gitu. Jadi ketika misalnya kita mencari bengkel mana sih yang bagus gitu, mungkin kita nanya ke teman kita dan teman kita akan memberikan referensi, oh di sana gitu misalnya. Nah itu word of mouth. Nah di sini tadi udah saya sebutkan pemasaran influencer ya, jadi bisa merekrut influencer untuk mempengaruhi target pasar. Lalu jejaring sosial online ya, komunitas sosial seperti blog, medsos, komunitas merek dan yang lainnya itu bisa menjadi salah satu sarana yang mempengaruhi dari konsumen. Berikutnya di faktor sosial itu anggota keluarga juga sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Jadi keluarga ini adalah kelompok referensi yang paling penting ya. Jadi biasanya keluarga itu sangat berpengaruh ya. Jadi ketika seorang suami itu pasti akan mendengarkan dengan serius pendapat dari istrinya dan anak-anaknya ketika membeli produk ataupun jasa. Jadi pasti minta pendapat pasangannya ya, istri atau suami, lalu juga anak-anak. Makanya dalam setiap iklan ya, iklan yang kebutuhan keluarga seperti mobil misalnya, itu seringkali anak-anak itu muncul di dalam iklan mobil. Kenapa? Karena faktor pendapat anak itu penting juga. Kadang ketika anak sudah suka misalnya dengan suatu mobil tadi, orang tua nurut gitu ya kepada anaknya karena anaknya pengen beli mobil yang seperti ini misalnya. Nah, itu orang tua bisa mengikuti pendapat anak. Atau begitu juga yang lain ya, misalnya istri atau suami juga bisa mempengaruhi pembelian ya, keputusan pembelian. Jadi bisa keluarga itu sangat berpengaruh. Berikutnya kelompok ya. Jadi kelompok itu juga berpengaruh ya. Kelompok di sini bisa tadi keluarga juga, bisa klub, bisa organisasi, bisa komunitas gitu ya. Nah, kelompok ini juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Tergantung di mana dia berada, kelompok dia ikut kelompok apa gitu ya. Nah, berikutnya setelah faktor sosial itu ada faktor personal atau kepribadian ya. Jadi keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti pekerjaan, usia dan tahap kehidupan ya. Tahap kehidupan ini artinya dia udah ada di fase mana ya? Apakah di anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua gitu ya, atau lansia misalnya. Lalu situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Nah, di sini misalnya contoh pekerjaan seseorang ya. Pekerjaan seseorang itu mempengaruhi
barang dan jasa yang dibeli. Jadi pekerja kerah biru atau blue collars workers, artinya ini pekerja kasar ya kalau kerah biru itu cenderung membeli lebih banyak pakaian yang untuk bekerja kasar. Sedangkan eksekutif atau white collar, pekerja kerah putih itu membeli lebih banyak setelan bisnis. Jadi kalau pekerja kasar, ya misalnya ya contoh misalnya kerja di bengkel, kerja di pabrik yang di bagian produksi yang harus dia apa namanya kotor misalnya ya, dia akan membeli baju-baju yang lebih sesuai gitu ya untuk pekerjaannya gitu. Jadi bukan yang bagus tapi yang mungkin yang kuat, yang nyaman dipakai gitu ya, yang mudah menyerap keringat dan segala macam. Sedangkan pekerja kerah putih atau yang eksekutif yang di kantoran yang ber-AC, dia lebih banyak membeli baju yang lebih lebih modis ya, lebih tampilannya lebih bagus ya. Seperti mungkin ada yang pakai jas, pakai dasi atau pakai kemeja gitu ya, pakai pakaian-pakaian yang rapi gitu. Nah, itu jadi sangat beda. Jenis pekerjaan menentukan pakaian apa yang akan dibeli gitu karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah faktor usia dan tahap kehidupan. Nah, orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama hidup mereka. Jadi selera dalam makanan, pakaian, furnitur, dan rekreasi seringkali berkaitan dengan usia. Jadi kalau di masa anak-anak, terus pindah ke remaja, pindah ke dewasa, itu tentu akan berbeda ininya ya. Referensinya akan berbeda. Kesukaannya juga akan berbeda. Ya, seleranya berbeda dan itu sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya. Mungkin ketika remaja cuek gitu ya, ketika masuk kuliah tuh masih cuek, masih tidak terlalu memperhatikan penampilan misalnya. Tapi ketika dia sudah bekerja, maka dia akan memperhatikan betul penampilannya. Apalagi ketika dia bekerjanya di tampil ke depan ya, di front office gitu misalnya. Dia harus selalu menyisir rambut, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang rapi gitu. Jadi itu akan berubah ya. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh nanti terhadap apa yang akan dia beli ya. Perilaku dia sebagai seorang konsumen. Ini faktor personal. Di faktor personal yang lain adalah situasi ekonomi ya. Jadi masalah penghasilan gitu ya. Orang bergaji UMR tentu akan berbeda ya perilakunya dengan orang yang bergajinya menengah ke atas ya, misalnya di atas 10 juta, tentu akan berbeda perilakunya. Lalu begitu juga ada yang disebut dengan gaya hidup ya. Gaya hidup ini memang beda-beda ya tiap orang itu. Ada orang yang penghasilannya tinggi, penghasilannya besar, tapi gaya hidupnya sederhana, itu ada. Tapi ada juga yang penghasilannya sebenarnya kecil atau cukup gitu ya, tapi gaya hidupnya tinggi. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap perilaku konsumen gitu. Jadi tidak selamanya yang uangnya banyak tuh gaya hidupnya tinggi atau sebaliknya gitu ya. Jadi itu tergantung dari kepribadian orang, gaya hidup itu. Nah, ini ada yang disebut pengukuran dimensi AIO ya. A untuk activities ya. Activities itu pekerjaannya apa? Hobinya, belanjanya, olahraganya, atau acara sosialnya itu apa? Aktivitinya, jadi kegiatannya itu apa saja. Lalu interest, kesukaannya ya. Makanannya seperti apa, mode, keluarga, rekreasi. Dan yang terakhir adalah opinion. Jadi bagaimana pandangan dia terhadap dirinya sendiri, masalah sosial, bisnis, dan produk. Jadi gaya hidup itu terkait dengan 3 itu ya. Activities, interest, dan opinion. Nah, jadi bagaimana gaya hidup seseorang itu tergantung dari aktivitasnya, interestnya, dan juga opininya, pendapatnya dia. Nah, jadi kepribadian yang berbeda dari setiap orang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang membedakan seseorang atau kelompok. Nah, jadi
memang sangat berbeda-beda ya, setiap orang, setiap kelompok gaya hidupnya ya. Maka itu sangat berpengaruh terhadap perilaku pembeliannya juga. Lalu yang berikutnya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi, nah ini kita pakai teori yang paling mungkin sudah paling terkenal lah gitu ya, yaitu hierarchy of need ya, dari Abraham Maslow ya. Nah, di sini ada piramida kebutuhan atau hierarchy of need. Abraham Maslow mengeluarkan teori ini yang mengatakan bahwa manusia itu pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu ya, di bawah ini, yaitu sandang, pangan, papan gitu. Lalu berikutnya ada safety need, social need, esteem need, dan self-actualization. Jadi pilihan seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Nah, jadi orang yang masih sibuk dengan kebutuhan dasar, maka dia tidak perlu memenuhi kebutuhan di atasnya dulu gitu. Dia kalau buat makan aja sulit, dia nggak akan nyampe ke sini dulu. Begitu juga sebaliknya ya, orang yang sudah terpenuhi semua kebutuhannya di piramida dasar, dia lebih mementingkan nanti aktualisasi diri gitu. Jadi kalau orang yang masih butuh kebutuhan dasar, dia akan mau makan apa hari ini gitu ya. Bisa makan nggak hari ini gitu. Pertanyaannya seperti itu. Sementara yang di atas mau makan apa, dia punya banyak pilihan. Karena makan itu bukan kebutuhan dasar dia. Makan itu sudah menjadi ya mungkin suatu aktualisasi diri gitu. Ketika dia bisa makan di restoran mahal, ketika dia bisa makan di tempat-tempat yang terkenal gitu misalnya. Sementara yang di bawah, yang penting bisa makan. Nah itu tentu akan sangat berbeda ya, berbeda. Jadi orang yang memenuhi kebutuhan dasar dan ada orang yang sudah terpenuhi semua kebutuhannya, dia akan berada di puncak piramida. Jadi yang dia lebih butuhkan adalah aktualisasi diri. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya yaitu faktor psikologi yang lain. Jadi sini terkait dengan persepsi ya, bagaimana proses di mana orang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Jadi ini terkait dengan persepsi seseorang ya. Jadi bagaimana orang mempersepsikan sesuatu. Ini tentu berbeda-beda setiap orang di sini. Nanti bisa dibaca sendiri. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia, dan persepsi lebih penting daripada realitas. Karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Jadi ketika konsumen mempersepsikan bahwa kalau dia pakai baju merek A, dia akan terlihat mewah, akan terlihat bergaya, akan terlihat modis, maka dia akan membeli baju merek A itu. Itu persepsi dia. Sementara kalau ada persepsi lain yang mengatakan bahwa baju merek A itu mahal, tidak terjangkau, maka konsumen lain mungkin tidak akan membeli baju merek A itu. Jadi itu tergantung dari persepsi. Jadi persepsinya setiap orang akan berbeda. Jadi bagaimana cara mereka memandang dunia. Kalau mereka ingin tampil mewah, ya mungkin dia akan mencari barang-barang yang dianggap mewakili kemewahan gitu. Dan begitu juga cara pandang yang lain ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Masih di faktor psikologi. Jadi ini tentang learning ya, pembelajaran. Jadi ini merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi, dorongan, motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Jadi salah satu unsur dari faktor psikologi adalah bagaimana individu itu memperoleh pengetahuan dan pengalaman ya melalui learning atau pembelajaran. Lalu ada juga faktor keyakinan ya, atau belief.
Lalu juga ada sikap atau attitude. Nanti ini silakan bisa dibaca sendiri. Nah, di sini di perilaku konsumen ada jenis perilaku keputusan pembelian. Ini kita lihat ada matrik di sini. Yang pertama yang horizontal adalah degree of involvement ya, keterlibatan ya. Ada yang keterlibatannya tinggi dan ada yang keterlibatannya rendah. Ada yang persepsi di yang berbeda ya di antara merek ya. Ada yang signifikan, ada yang kurang signifikan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah di kuadran ini yaitu complex buying behavior. Jadi complex buying behavior yaitu perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang dicirikan oleh keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan persepsi yang signifikan antar merek. Nah, biasanya konsumen akan terlibat ketika produk itu mahal, beresiko, jarang dibeli dan sangat mengekspresikan diri. Biasanya konsumen harus banyak belajar tentang kategori produk. Ini contohnya misalnya ketika kita mau beli mobil baru. Jadi biasanya itu konsumen harus tahu dulu nih. Mobil baru ini speknya seperti apa? Keunggulannya apa? Cara kerjanya bagaimana? Garansinya, jaminannya seperti apa? Jadi dia perlu waktu, perlu usaha untuk memutuskan pembelian ini. Kenapa beli mobil itu perlu usaha, perlu waktu untuk mempelajari dulu. Bahkan dia survei, mungkin membandingkan merek dengan merek yang lain gitu. Kenapa? Karena mobil ini harganya mahal. Karena mobil harganya mahal, sangat beresiko ya karena mahal dan juga kita belinya jarang gitu ya. Nggak setiap tahun beli mobil gitu. Karena mobil itu barang yang akan dipakai untuk jangka panjang. Maka dia ketika mau membeli, maka dia harus berhati-hati. Maka di sini adalah disebut complex buying behavior karena perilaku pembeliannya itu kompleks ya. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu, dibanding-bandingkan, dilihat speknya, dilihat fasilitasnya atau fiturnya apa saja dan segala macam. Nah, ini ketika involvementnya tinggi ya, keterlibatan konsumennya tinggi, kita bisa lihat di matriks ini. Dan dia sangat signifikan perbedaannya di antara merek ya. Jadi merek ini sangat berpengaruh ya kalau di sini. Jadi kalau kita mau beli mobil Mercy dengan mobil Daihatsu tentu berbeda. Bedanya jauh gitu ya. Nah, itu maka perlu perbandingan. Mau beli Toyota apa Honda misalnya, Suzuki apa merek yang lain gitu, itu tentu perlu pertimbangan. Nah, di sini keterlibatan konsumennya tinggi dan juga perbedaan di antara mereknya itu sangat signifikan. Nah, yang berikutnya dissonant reducing buying behavior, yaitu perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang dicirikan oleh keterlibatan yang tinggi tapi perbedaan di antara mereknya itu sedikit. Misalnya contoh konsumen membeli karpet. Nah, mungkin di sini keterlibatannya tinggi ya karena karpet itu mahal. Dan mengekspresikan diri ya karena ya beli karpet itu harus sesuai dengan warnanya, kesukaan dari mungkin yang beli atau disesuaikan dengan cat rumahnya, dengan furnitur yang ada dalam rumah dan segala macam. Nah, di sini mereknya tidak terlalu berpengaruh ya karena karpet ini tidak apa ya, mungkin bukan mereknya yang banyak dan macam-macam ya, mungkin mereknya terbatas gitu. Dan dia menganggap bahwa sebagian besar merek karpet dalam kisaran harga tertentu adalah sama. Jadi perbedaan mereknya itu tidak terlalu besar, tidak signifikan. Nah, ini yang dissonant reducing buying behavior. Jadi keterlibatan tinggi tapi perbedaan di antara mereknya tidak terlalu signifikan. Nah, yang berikutnya adalah habitual buying behavior. Nah, di sini adalah perilaku konsumen ketika situasinya adalah
keterlibatannya rendah dan sedikit perbedaan merek yang dirasakan secara signifikan. Contohnya misalnya kalau beli garam. Nah, kalau beli garam ini nggak banyak mikir nih konsumen. Kenapa? Karena garam itu kebutuhan sehari-hari yang udah biasa dibeli. Dan merek di situ tidak terlalu ngaruh. Merek dan harga tidak terlalu ngaruh karena biasanya harganya relatif sama, murah gitu ya, dan juga mereknya nggak terlalu beda gitu. Jadi tiap merek tuh hampir sama gitu. Jadi di sini udah berdasarkan kebiasaan aja. Jadi kalau biasa beli garam merek itu ya udah merek itu aja yang biasa dibeli. Jadi tidak terlalu pakai pikir panjang gitu ya. Jadi kalau di supermarket kalau beli garam ya tinggal ambil, tidak pakai mikir, tidak banding-bandingin harga, tidak lihat-lihat merek, pokoknya yang udah biasa dibeli itu yang akan diambil. Nah, di sini habitual buying behavior. Jadi berdasarkan kebiasaan ya, habit itu kan kebiasaan ya. Jadi perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan. Yang keempat yaitu variety seeking buying behavior. Jadi ini perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang dicirikan oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tapi perbedaan merek yang dirasakan signifikan. Jadi di sini konsumen tidak terlalu terlibat ya, tapi mereknya sih beda gitu. Misalnya contoh ketika membeli kue. Seorang konsumen mungkin memegang beberapa keyakinan, memilih merek kue tanpa banyak evaluasi dan kemudian mengevaluasi merek itu selama konsumsi. Nah, tapi jadi biasanya ya itu kalau kita beli roti misalnya ya mereknya kan macam-macam. Tapi ya konsumen tidak terlalu banyak pikir-pikir juga. Ini hampir sama lah, merek A, merek B gitu ya. Jadi mungkin dia akan memilih ketika merek A udah bosan mungkin dia akan pindah ke merek B gitu. Pergantian merek terjadi demi keragaman bukan karena ketidakpuasan. Jadi ya ini masalah pengen nyoba biasanya atau bosan pengen mencari rasa yang berbeda gitu ya. Tapi tidak signifikan ya. Keterlibatan konsumennya kecil ya. Harganya pun relatif sama ya kalau jenis ini. Oke, di sini kita lanjutkan lagi bagaimana proses keputusan seorang konsumen untuk membeli ya. Yang pertama adalah need recognition ya, adanya kebutuhan ya. Mengenali adanya kebutuhan. Oh, kita lagi membutuhkan apa nih? Apa yang mau kita beli? Misalnya saya mau membeli tablet ya, tablet untuk sarana belajar atau sarana untuk bekerja. Nah, maka berikutnya kita akan mencari informasi ya, information search, kita nyari jenis-jenis tablet yang dikeluarkan oleh merek-merek tertentu ya. Kita cari speknya, harganya, fiturnya apa saja gitu. Lalu berdasarkan pencarian itu kita membuat evaluasi dari alternatif-alternatif yang ada. Misalnya kita pilih tiga kemungkinan nih yang akan kita beli. Yang memenuhi syarat ya dari sisi harga, dari sisi fasilitasnya, fiturnya, speknya itu memenuhi syarat kita. Misalnya ada 3. Lalu kita putuskan dari 3 itu kita akan purchase decision ya, kita akan membeli 1. Nah, itu apa yang akan kita beli, lalu setelah itu post purchase behavior. Setelah dibeli akan dicoba kan, tentu akan dicoba dan akan dipakai, nanti baru kita akan melakukan penilaian setelah pembelian. Oh, ternyata merek ini bagus, merek ini oke gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah proses keputusan pembelian. Jadi ada tahapan-tahapan sebelum seseorang membeli, dan semakin tadi ya sudah dijelaskan ya, semakin mahal barangnya, semakin barangnya jarang dibeli, maka proses pengambilan keputusannya itu akan semakin lama. Tapi kalau barangnya semakin murah, semakin sering dibeli, maka pengambilan keputusan pembeliannya itu akan semakin cepat. Bahkan nggak perlu mikir. Karena udah biasa ya, kayak beli pasta gigi, ya udah biasa pakai Pepsodent, ya udah akan pakai Pepsodent gitu, nggak akan pakai mikir lagi. Karena itu udah merek yang udah biasa dipakai misalnya sama kita.
dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang lain yang seperti itu. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari yang udah biasa dipakai, itu tidak perlu pakai mikir panjang. Oke, berikutnya yang terakhir, proses keputusan pembeli untuk produk baru. Nah, sementara untuk produk baru ini ada tahapan yang berbeda ya. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu barang yang baru belum pernah kita beli, maka di sini ada tahapannya ya. Nah, di sini ada yang istilah adopsi ya. Jadi definisinya proses adopsi adalah sebagai proses mental yang dilalui seorang individu dari pembelajaran pertama tentang suatu inovasi hingga adopsi akhir. Adopsi adalah keputusan seseorang untuk menjadi pengguna reguler produk. Nah, jadi kalau produk baru itu ada awareness dulu ya, ada kesadaran dulu. Oh, ternyata ini ada produk baru. Misalnya sekarang yang produk baru nih motor listrik ya misalnya. Oh, ada motor listrik loh. Nah, kita mungkin akan tertarik di situ, ada interest. Oh, ternyata motor listrik kalau kita baca itu dia akan jauh lebih hemat dibandingkan motor biasa. Nah, dari interest ini kita akan melakukan evaluasi. Oh, gimana kalau kita coba melihat harga motor listrik? Kita coba mencari informasi ya. Motor listrik itu ada mereknya apa saja, harganya berapa. Lalu mungkin perlu ada trial ya, mencoba. Bisa nyoba di dealer atau bisa nyoba ke teman yang udah punya dan ternyata bagus. Oke, akhirnya adopsi ya, membeli produk baru motor listrik dan ini akhirnya kita terbiasa pakai motor listrik sebagai pengganti dari motor yang berbahan bakar BBM yang sudah ada seperti sekarang. Nah, jadi proses keputusan pembeli untuk membeli produk baru itu memang perlu adanya tahapan ya. Ada tahapan yang tadi sama sih sebenarnya, mirip ya dengan proses pembelian barang yang tadi. Semakin produk barunya itu semakin mahal dan jarang dibeli, maka prosesnya akan semakin panjang. Tapi kalau barangnya itu bukan sesuatu yang mahal dan mungkin akan sering dibeli, itu mungkin tidak terlalu panjang tahapannya karena ya nggak pakai mikir panjang lah gitu ya. Nah, ini perbedaannya di situ. Nah, di sini sampai di sini pembelajaran kita tentang perilaku konsumen. Jadi silakan nanti dibaca lebih lanjut perilaku konsumen seperti apa dan ini masih panjang sebenarnya karena kalau di mata kuliahnya ada mata kuliah khusus ya perilaku konsumen satu semester sendiri sebenarnya. Kalau ini kita hanya menjadi satu pelajaran saja dari mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi ini sebagai pengantar nanti kalau mau akan bicara lebih lanjut lagi tentang perilaku konsumen itu ada bukunya tersendiri terpisah dari manajemen pemasaran dan mata kuliahnya juga terpisah sendiri di ada program studi manajemen pemasaran itu ada mata kuliah perilaku konsumen. Oke, sampai di sini materi kita. Oh ya, saya ada pertanyaan sedikit nanti silakan dijawab di kolom komentar sebelum saya akhiri. Tadi ada faktor teknologi juga ya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertanyaan saya adalah apakah perilaku konsumen sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi itu sama atau berbeda? Coba jelaskan pendapat Anda di kolom komentar ya di bawah ini. Perilaku konsumen sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi. Jelaskan pendapat Anda. Apakah sama atau berbeda? Kalau sama kenapa? Kalau berbeda kenapa? Oke, itu saja mungkin materi kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.